Puji syukur kepada Tuhan kita boleh dipertemukan kembali Bapak Ibu saudara-saudara kami dengan sukacita menyapa Bapak Ibu saudara-saudara. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga kita baik-baik saja. Mari Bapak Ibu saudara-saudara kita terus berserah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjadi sumber segala harapan kita. Mari kita serahkan semuanya kepadanya dan terus berharap hanya kepada Tuhan. Kita akan bersama-sama baca dan mendengarkan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah kekasih Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih buat hari yang terus Engkau beri, berkat-berkat-Mu yang terus kami nikmati, sukacita dan kekuatan untuk terus bersukacita, berharap dan berserah kepada Tuhan. Kami datang kepadamu mengucap syukur dan berterima kasih, memohon kiranya Tuhan terus memelihara kami. Dan saat ini kami rindu didikan Tuhan, kami rindu pengajaran Tuhan lewat firman-Mu. Engkau layakkan ampuni kami, bersabdalah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pada saat ini dari Yesaya pasalnya yang ke-32 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan, sesungguhnya seorang raja akan memerintah menurut kebenaran, dan pemimpin-pemimpin akan memimpin menurut keadilan. Dan mereka masing-masing akan seperti tempat perteduhan terhadap angin, dan tempat perlindungan terhadap angin ribut. Seperti aliran-aliran air di tempat kering, seperti naungan batu yang besar di tanah yang tandus. Mata orang yang melihat tidak lagi akan tertutup, dan telinga orang-orang yang mendengar akan memperhatikan. Hati orang-orang yang terburu nafsu akan tahu menimbang-nimbang, dan lidah orang-orang yang gagap akan dapat berbicara jelas. Orang bebal tidak akan disebutkan lagi orang yang berbudi luhur, dan orang penipu tidak akan dikatakan terhormat. Sebab orang bebal mengatakan kebebalan dan hatinya merencanakan yang jahat. Yaitu bermaksud murtad dan mengatakan yang menyesatkan tentang Tuhan. Membiarkan kosong perut dengan orang lapar dan orang haus kekurangan minuman. Kalau penipu, akal-akalnya adalah jahat. Ia merancang perbuatan-perbuatan keji untuk mencelakakan orang sengsara dengan perkataan dusta. Sekalipun orang miskin itu membela haknya, tetapi orang yang berbudi luhur merancang hal-hal yang luhur, dan ia selalu bertindak demikian. Amin. Firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sidang jemaat kekasih Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan dalam sorotan tema peringatan dan harapan. Pak Pakilala Situang Ranu, warning and hope. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Tuhan, sahabat-sahabat Tuhan, pada awal-awal COVID-19 muncul, umumnya kita semua merasa ketakutan dan seolah-olah kita tidak bisa berbuat banyak selain mengurung diri kita di dalam rumah. Tetapi kemudian dalam perkembangannya kita terus mendapat harapan bahwa akan ada vaksin yang diharapkan dapat menolong kita untuk tidak terpapar oleh COVID-19. Setidaknya hal itu meringankan beban ketakutan yang kita rasakan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, sahabat-sahabat Tuhan, Yesus menyampaikan berita
peringatan sekaligus berita pengharapan kepada bangsa. Yesaya menyampaikan berita peringatan sekaligus berita pengharapan kepada bangsa Israel bahwa seorang raja akan memerintah menurut kebenaran dan keadilannya. Bisa kita lihat dalam ayat yang pertama dari bacaan kita. Pemerintahannya akan membawa perubahan bagi semua orang, serta kebenaran dan keadilannya akan membuka setiap mata dan telinga. Tak ada seorang pun bisa menutupi kejahatannya di hadapan sang raja. Yesaya mengungkapkan harapannya kepada bangsa Yehuda untuk perwujudan keadilan Israel. Tetapi bila hidup umat tidak berubah, akan datang penghukuman dan masalah dalam kehidupan umat Tuhan. Itulah sebabnya mereka mendapat peringatan sekaligus sebuah pesan pengharapan bahwa pada masa depan akan terjadi bahwa yang buta bisa melihat, yang tuli bisa menyimak, yang terburu nafsu bisa menjadi bijak. Jelas sekali dalam ayat yang ketiga. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat Tuhan, dalam Yesus Kristus nubuat Yesaya telah dinyatakan dan digenapi. Dialah sang raja yang adil dan benar yang akan memberi kehidupan masa depan yang menjanjikan. Namun pertanyaan bagi kita adalah, apakah kita yang beriman kepadanya telah menjadi adil dan benar dalam menjalani kehidupan kita? Oleh karena itu, marilah kita yang telah mengalami kasih dan keadilan Kristus terus mewartakan dan menyatakan keadilan dan kebenaran bagi sesama manusia, agar semakin banyak orang yang mengalami pemulihan bahwa dalam Kristus ada pemulihan. Orang yang mengalami pemenuhan dalam Kristus akan ada pemulihan. Roh Kudus memberkati. Amin. Firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita bersyukur, kita naikkan permohonan kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Allah kekasih Bapa di dalam surga, terima kasih, terpuji Engkau, dimuliakan Dikau selalu kiranya dalam hidup kami. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang boleh Engkau anugerahkan kepada kami hari ini. Kami sudah mendengar, kami merenungkannya, tuntun kami selalu dalam terang Roh Kudus-Mu agar kami memahami dengan baik dan dikuatkan melakukannya. Mendengar apa maksud Tuhan dan selalu mengandalkan Engkau dalam hidup kami, menaruh pengharapan selalu hanya kepada Tuhan, bahwa tak ada yang tak mungkin Engkau nyatakan, tak ada yang tak mungkin Engkau lakukan, karena Engkaulah yang berkuasa. Terima kasih, menjadi kekuatan dan inspirasi bagi kami, semangat bagi kami untuk terus menjalani hidup lebih di dalam situasi yang terkadang bisa saja menghilangkan semangat dan harapan kami. Dalam situasi-situasi sulit saat ini, Tuhan kuatkan kami agar tetap teguh beriman, menyerahkan hidup kami, mengandalkan Engkau saja, menyatakan kebenaran-Mu. Kami pun berdoa dalam pengharapan kami bahwa Engkaulah yang akan menghibur yang berduka, seperti keluarga Bapak Lisal Sarungu yang berduka cita karena kehilangan saudara tercinta almarhum Bapak Paulus Sarungu. Keluarga Bapak Paulus Palino yang berduka cita karena kematian ibunda terkasih, dan keluarga almarhum Komjen Ismerdah Lebang, dan mungkin masih banyak yang lain yang berduka cita. Tuhan kuatkan, hiburkan, selalu ada pengharapan bersamamu.
Demikian juga dengan yang mengalami kelemahan tubuh seperti Nyonya Peter Tena, Bapak Yakobus Pagiling, Penatua Nyonya Selvi Besilambi, Nyonya Samuel Tampang, Saudara-saudari April Rompon, Saudari Teresia, Bapak Yusuf El Samben, Bapak Penatua Noplande, Bapak Nyonya Yohana Bura, Nyonya Hermin Bonggah, Nyonya Ibu Adolfina Tiang, Bapak M. Salongan. Demikian juga dengan Nyonya Esther Zainuddin yang sudah sekian lama berada dalam kelemahan tubuh, Bapak Peter Pakan, Nyonya Ibu Marta Batik, Nyonya Peter Rama dalam pemulihan, Bapak Julius Dengen, Bapak Efraim Pabontong, Bapak Yohanes Gadi. Dan juga berdoa buat Saudari Naftali Minna, Ibu Mathilda Timisela, Nyonya Margareta Sarra, Nyonya Yusuf Dengen, Bapak Nasrul, Nyonya Ludia Kandola, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Margareta Kobong, Omah Keti, Saudari Liliani, Bapak Leonardi Sambo dalam pemulihan, Bapak F. Andi Padang, Nakamase Elora La Lewa Herilah, Nyonya Joni Doa, Bapak Romianto, Bapak Oni S. Lakburlawal, Bapak Yusuf Rante, Bapak Profesor TR Andi Lolo juga yang sudah sekian lama berada dalam kelemahan tubuh, Nyonya Embon Ampulembang, Bapak SR Tambing, Nyonya Matius Ruru, Diaken Nyonya CH Dengen, Nyonya Dorce Tumembo, dan mungkin masih banyak yang tidak kami sebutkan. Tuhan, kuatkan pengharapan mereka, anugerahkan kekuatan iman, bahkan juga kesembuhan. Kami serahkan hidup kami, jemaat-Mu dalam rumah tangga, segenap hidup, tugas dan pekerjaan, usaha dan semuanya kiranya boleh dinyatakan, boleh dilakukan dengan baik. Tanggung jawab dalam keluarga, jadi teladan bagi anak-anak terkasih, juga anak-anak terkasih dalam pertumbuhan, pendidikan dan perjuangan mereka. Anugerahkan sukacita dan kebahagiaan, berikan yang terbaik buat mereka. Keluarga kami dimanapun, pemerintah bangsa dan negara kami, hanya tetap dimampukan untuk memerintah bangsa yang besar ini. Juga berdoa buat pelayanan jemaat-Mu dengan segenap majelis gereja, pengurus OIG, mampukan kami untuk terus melayani-Mu dengan baik. Kehidupan persekutuan ini terus diberkati dan terus menjadi berkat bagi banyak orang. Kami serahkan hidup kami, keluarga kami dimanapun, dipuji dimuliakan nama-Mu, selalu ada harapan bersama dengan Tuhan. Sambut sempurnakan doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan, berbahagia kita sekalian, dan Tuhan akan memampukan kita menyatakan kebenaran firman-Nya. Diberkatilah kita sekalian. Shalom, sampai jumpa. Terima kasih buat kita semua.